Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat excellent, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas ya. Ini ada operasi hitung campuran. Bentuknya ada bentuk pecahan, ada bentuk pecahan campuran, kemudian ada desimal, dan nanti ada bentuk persennya juga. Dan operasinya ini sudah ada bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ada juga bentuk pembagian. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah karena operasinya sini sudah ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, kalian harus dulukan mengoperasi bentuk perkalian dan pembagiannya dulu, baru kemudian bisa ditambahkan atau kita kurangkan. Kecuali kalau kalian menemukan ada bentuk tanda kurung ya, maksudnya kalau menemukan ada kurung di dalam soal, maka dulukan kurungnya atau kerjakan yang berada di dalam kurung terlebih dahulu, baru kalian selesaikan operasi perkaliannya dan pembagiannya, baru untuk penjumlahan dan pengurangannya. Oke, kita langsung untuk lihat ya. Untuk soal yang pertama, 3/4 ditambah 0,6 dikalikan dengan 1/2, itu hasilnya adalah. Di sini kalian lihat ini adalah bentuk pecahan biasa, dan ini adalah bentuk pecahan campuran, dan ini adalah bentuk desimal. Kalian lihat siapa yang dominan di sini? Yang dominan itu adalah bentuk pecahan. Maka semuanya kita robah dalam bentuk pecahan. Karena 3/4 sudah dalam bentuk pecahan, kita tulis ya 3/4. Kemudian kita tambahkan dengan 0,6, kita ganti jadi pecahan, yaitu 6/10. Nah, kalau kalian mengikuti video saya sebelumnya, kalian akan bisa jawab ya, itu 0,6. Kemudian kita kalikan dengan 1/2 ini, kita ganti dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 1 itu adalah 2, maka 2 ini kita tambahkan dulu dengan 1, hasilnya adalah 3. 3 per berapa? 3/2. Nah, kalian lihat lagi di sini, karena ada bentuk operasi perkalian, maka selesaikanlah perkaliannya terlebih dahulu. Jadi ini akan menjadi 3/4 gitu ya. Kita tambahkan dengan, nah sebenarnya 6/10 ini kalau kalian ingin sederhanakan juga boleh, karena dia bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Nah, sebelum kalian kalikan, kalian sederhanakan bentuknya juga boleh, yaitu 3/5 boleh. Kita kalikan dengan 3/2. Tujuan dari menyederhanakan bentuk pecahan adalah mempermudah kita melakukan operasinya, karena angkanya sudah kecil ya kan. Nah, maka hasilnya itu adalah, nah ini akan sama dengan 3/4. Kita tambahkan, nah kalian tidak boleh menambahkan 3/4 ditambahkan dengan 3/5, tidak boleh, harus kalikan terlebih dahulu. Jadi ini harus kita kali dulu. Pecahan dikalikan pecahan, atas kali atas, 3 kali 3 9, di bawah kita kali 5, kita kali 2 ya, di bawah kali bawah, berarti 10. Nah, kita dapatkan 9/10, baru boleh kita jumlahkan. Oke, kita pindah dulu ya, di sebelah sini sama dengan tadi 3/4, kita tambahkan dengan 9/10. Nah, ini tidak usah kalian cari KPK-nya, kita cukup kali silang saja. 4 kali 10 itu adalah 40, kita kali silang. 10 kali 3 itu adalah 30, ditambah 4 kali 9 itu adalah 36. 30 ditambah 36 itu hasilnya adalah, oke, hasilnya adalah 66/40. 66/40 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 ya. Hasilnya itu adalah kita bagi, ya betul, kita bagi 2 ya, yaitu 33/20. Nah, hasilnya adalah 33/20. Kalau nah ini kan jawabannya dalam bentuk pecahan biasa ya. Kalau kalian ingin merubahnya lagi menjadi bentuk pecahan campuran juga bisa. Kalian tinggal bagi 33, kalian bagi dengan 20. Berapa? 20 itu dikali berapa hasilnya? 33. Yang paling dekat ya 1 ya, karena 1 kali 20 itu dekat dengan 33, yaitu 20. Kita kurangkan, 3 dikurang 0 ya 3, 3 dikurang 2 1. Nah, sisanya kan 13. 13 ini kan sudah kecil dari 20, jadi kita naikkan 13/20. Nah, jadi ini boleh juga kita tuliskan 13/20. Nah, boleh, itu adalah bentuk pecahan campurannya. Oke. Nah, bagaimana untuk soal yang kedua? Oke, kita jawab ya soal yang kedua. Di sini kalian lihat dulu bentuk yang dominan di sini. Bentuk yang dominan di sini sepertinya adalah bentuk desimalnya ya kan. Di sini ada 1,2, ada 0,5, di sini ada 3/4, ada 0,45. Yang dominan itu adalah bentuk desimalnya. Jadi kita robah semuanya dalam bentuk desimal. Jadi yang lainnya tetap. 1,2 dikurang 0,5, kita kalikan dengan 3/4. Nah, kalian ingat lagi bagaimana cara merubah pecahan menjadi bentuk desimal. Caranya itu tadi, oke, saya bawa keluar dulu ya, 3/4. Kita buat dia jadi per
maksudnya penyebutnya itu dalam kelipatan 10 ya, supaya mempermudah kita. Jadi 4 ini bisa kita kalikan dengan berapa? 25. Di atasnya juga kita kalikan dengan 25. 3 kali 25 itu adalah 75. Maka 75 per 100. Maka 3/4 itu kan sama juga dengan 75 per 100 atau 0,75. Jadi dua angka di belakang koma ya, karena dia dibagi dengan 100. Maka ini akan sama juga dengan 0,75 kita kurangkan dengan 0,45. Oke. Nah, sekarang di sini ada operasi pengurangan dan perkalian, tapi kalian harus ingat, kalian kerjakan dulu yang berada di dalam kurung dulu. Nah, jadi yang di luar kurung tetap dulu 1,2 kita kurangkan dulu dengan 0,5, dikurang 0,5 maksudnya, dikalikan dengan, nah ini kalian kurangkan terlebih dahulu. Kita kurangkan ya, 0,75 kita kurangkan dengan 0,45. Oke, kita kurangkan 5 kurang 5 0, 7 kurang 4 3, komanya langsung turun. Oke, 0 kurang 0 ya 0. Kita dapatkan 0,30 atau 0,3 boleh ya. 0,3. Jadi 0 di belakangnya boleh ditulis boleh tidak. Nah, kemudian nah ini kan kurungnya sudah hilang. Nah, kalian jangan coba-coba mengurangkan terlebih dahulu, tapi harus mengalihkannya dulu. Jadi 1,2-nya tetap dikurangkan dengan, nah tinggal kita kalikan. Nah, oke, kita kalikan dulu 0,5 kita kalikan dengan 0,3. Oke, kita kalikan 5 kali 3 15, sisip 1 ya. 3 kali 0 0, seperti kalian mengalihkan biasa saja. 3 kali 0 0 tambah 1 ya 1. 0 kali 5 ya 0, 0 kali 0 0 gitu ya. Berarti 0 1 5. Berapa angka dia di belakang koma? Ini satu angka, ini satu angka, berarti dua angka. Berarti kita hitung 1 2. Nah, berarti kita dapatkan 0,15. Baru kita kurangkan hasilnya. Oke, kita kurangkan dulu. Ya, kita kurangkan, maka kita dapatkan 1,2 kita kurangkan dengan 0,15. Oke, kita kurangkan. Nah, ini kan tidak ada angka, sebenarnya ada, itu angka 0 ya. 0 dikurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1, 10 kurang 5 itu adalah 5. Karena sudah dipinjam 1 tinggal 1, 1 kurang 1 itu adalah 0. Koma langsung turun ya, 1 kurang 0 itu adalah 1. Maka jawabannya adalah 1,05. Nah, gampang ya sahabat excellent. Nah, mungkin kalian bertanya, Kak, kalau seandainya saya merubahnya dalam bentuk pecahan apakah boleh? Ya boleh, tetapi kan kalau kita merubahnya dalam bentuk pecahan, dan tentu kan prosesnya agak lama, karena 1,2 dirubah jadi pecahan, 0,5 juga dirubah jadi pecahan, 0,45 juga dirubah jadi pecahan. Nah, jadi alangkah baiknya kita lihat dulu siapa yang dominan di dalam soalnya. Jadi mengikuti, karena di soal nomor 2 ini yang dominan adalah bentuk desimal, maka kita alangkah baiknya kita rubah ke dalam bentuk desimal, karena kita hanya perlu merubah bentuk 3/4 menjadi bentuk desimal. Jadi menghemat waktu gitu ya. Oke, sahabat excellent, bagaimana dengan bentuk persennya? Oke, next kita bahas bagaimana kalau seandainya di dalam soal sudah ada bentuk persennya. Oke, next soal yang berikutnya. Nah, ini sudah ada bentuk persen ya di dalamnya. Ada bentuk desimalnya, ada pecahan campuran di sini, dan ada bentuk persennya. Nah, kita ngerubahnya kemana ya kan? Di sini karena dia, kalau kita lihat ya, ini ada 14,1 dibagi dengan 1,3/5. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk desimal karena lebih gampang ya. Oke, kita coba ya, 14,1 kita bagi dengan, nah ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya kan, menjadi pecahan biasa. Hasilnya itu adalah, nah ingat lagi caranya, 5 kali 1 itu adalah 5, 5 kita tambah 3 itu hasilnya adalah 8, 8 per berapa? Per 5. Kemudian kita tambahkan dengan 75%, itu artinya adalah 75 yang dibagi dengan 100. Oke, berikutnya kita tulis dulu 14,1 ya dibagi 8/5, itu kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan desimal ya. Cara merubahnya itu adalah kalian harus membuat penyebutnya itu dalam bentuk kelipatan 10 atau 100. Oke, boleh kita rubah ya, 8 5 ini kita kali berapa? Kita kali dengan 2 ya, supaya dia 10 ya. Kita kali 2, ini di atas juga kita kalikan dengan 2, maka di bawahnya kita kalikan dengan, nah atau sebenarnya ya kali 2 juga boleh ya, tapi karena kawannya ada 100, nah langkah baiknya kita langsung kali 100 saja. Jadi 8, karena lebih mudah kita menjumlahkannya. 5 supaya 100 kan kita kali dengan 20, maka di atas juga kali 20 gitu ya. Ditambahkan dengan 75 per 100. Nah gitu. Kemudian, nah ini kita tuliskan 14,1. Ini kita bagi dengan, nah ini kan 8 kali 20 itu kan 160 ya. 160 kita bagi dengan 100
per 100 maksudnya ditambah dengan 75 per 100. Nah ini kan penyebutnya sudah sama ya, penyebutnya sudah sama. Nah ini tinggal kita tuliskan 14,1 kita bagi dengan, nah ini karena penyebut sudah sama, di atasnya tinggal kalian jumlahkan saja. 160 ditambah 75 itu hasilnya adalah 235 ya, 235 kita bagi dengan 100. Nah ini kan karena pembagian ya, pembagian itu tentu kalau kita membagi bentuk desimal kan akan menyulitkan gitu ya. Jadi alangkah baiknya, nah tadi kan alangkah baiknya kalau kita lihat bentuknya ini, kita rubahnya ke bentuk pecahan supaya lebih mudah kita membaginya ya kan. Kecuali kalau dia dijumlahkan gitu ya. 14,1 ini sama juga dengan berapa? Sama juga dengan 141 yang dibagi dengan 10 karena dia satu angka di belakang koma. Kita bagi dengan 235, kita bagi dengan 100. Nah, karena bentuknya sudah dalam bentuk pecahan, maka akan mempermudah kita untuk membaginya. Ingat lagi konsep pembagiannya, yang pertamanya tetap, baginya jadi kali, yang keduanya kita balikan, berarti 100 per 235. Nah ini bisa kita coret nolnya 1. Nah gitu ya, maka yang tinggal itu adalah 1410 kita bagi dengan 235. Nah ini tinggal kita bagi saja. 1410 kita bagi dengan 235. Coba kita bagi ya, 1410 kita bagi dengan 235. Kira-kira yang paling dekat berapa? Kita coba kali 5 ya, karena dia 1000, kita kali 5, ini 5, 2, 15, 17, 1, 10. Nah ini baru 1075. Sedang kalau kali 6, coba kita kali 6 dulu ya, kita coba kali 6 lagi, 2, 35, kita kali 6, oke 30, 3, 18 tambah 3, 6 kali 3 18, 18 tambah 3 21, 1 ya, 2, 6 kali 2 12 tambah 1 14. Oh ada ya, 1410 yaitu 235 yang dikalikan dengan 6. Oke, kita langsung tulis di sini 6. 6 dikali 235 tadi 1410. Oke, maka dia akan habis dibagi. Maka jawabannya di sini itu adalah 6. Oke, sobat excellent, sangat gampang sekali ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.